Oke, kita sekarang handle untuk yang add holder button. Add holder button. Nah, untuk add holder button, kita akan menggunakan fungsi atau metode add account holder ya, yang ini. Jadi yang kita masukkan adalah data, ini sebagai holder ID-nya, ini sebagai name-nya, ini sebagai address-nya, ini gender-nya, ini date picker-nya. Tapi sebelumnya kita isi dulu pilihan untuk gender-nya. Nah, untuk gender ini kita isi di initialize. Jadi ketika program baru running gitu ya, itu kita isi gendernya. Tetap di sini kita perlu menggunakan observable list ya. Jadi di sini observable list isinya adalah string ya. Untuk gender sama dengan fx collection dot observable array list. Observable array list kita bisa kasih elemennya. Misalkan di sini kita kasih pilihan male sama female. Kita import dulu. Ini gendernya. Berarti tadi yang di JB gender, combo box gender, kita set itemnya itu adalah gender ini. Nah ini ya, ini harus diganti dulu dengan string. Oke, jadi sini combo box string JB gender, baru dia bisa nyambung ke sini. Oke, kita coba running dulu apakah item di gendernya sudah bisa muncul. Nah, sudah ada di sini male dan female ya. Lalu kita buat untuk holder ID, holder name, dan holder address. Tapi untuk yang field ini kita pengennya otomatis ya di generate. Untuk yang ACC number juga kita buat otomatis untuk di generate. Oke, berarti waktu di initialize kita perlu memberikan nilai di field tadi, di holder ID dan di account holdernya. Sebelumnya kita kosongkan dulu data di database-nya. Sehingga nanti akan di generate untuk ID pertama. Check all with selected empty ya. Oke, select all kecuali account holder, kita kosongkan dulu account holder yang pertama, yang terakhir untuk dikosongkan ya. Oke, account holder, klik select empty, yes, masih dipakai. Kita lihat account. Oke, dan ada datanya. Account holder masih ada satu. Kita hapus manualnya, delete. Oke. Jadi di MySQL ini sudah dihapus. Terus juga yang di SQLite kalau nanti kita mau
menggunakan SQLite-nya, itu kita hapus juga datanya dari account, commit, lalu dari individual holder, commit, lalu sini ada account holder, commit. Ini udah kosong datanya. Nah, lalu kita bikin kode ya. Yang kita butuhkan adalah variabel atau objek dari account holder data model ya, untuk berinteraksi dengan database. Kita buat privat seperti ini. Nah, ini sebagai model untuk berinteraksi dengan database-nya. Lalu kita buat di sini instansiasi AHDM sama dengan new account data model. Misalkan kita mau gunakan yang MySQL atau yang SQLite boleh. MySQL seperti ini. Jangan lupa kita buat di block try catch karena tadi dilempar ke SQL exception. Jadi di sini kita gunakan try catch seperti ini. Nah, kita pengen membuat status apakah terkoneksi atau tidak di database-nya. Kita set label db status ya. Ini tadi kita rencanakan set text ya. Ini adalah kalau ini connection-nya sama dengan 0 ya, maka dia tidak terkoneksi ya. Di sini AHDM. Oke, yang koneksinya kita jangan buat privat ya untuk yang data model. Ini jangan dibuat privat tapi dibuat final saja. Kalau enggak ya public nggak apa-apa. Di sini AHDM kita cek connectionnya. Apakah sama dengan 0 ya. Kalau dia sama dengan 0 berarti di labelnya kita cetak dia not connected. Tetapi kalau dia sama dengan tidak sama dengan 0 berarti dia connected ya. Untuk label status yang di pojok kanan atas kita buat seperti ini, kita tes. Nah, ini db statusnya di sini connected. Selanjutnya kita akan membuat holder ID sama account number secara otomatis. Holder ID itu teksnya adalah TF ya, TF holder ID. Kita di sini set text. Set text-nya apa? Yaitu adalah kita bikin string aja dulu, sini string plus AHDM dot next holder ID. Seperti ini. AHDM ini next holder ID. Lalu untuk yang account number-nya TF ACC number ini set text-nya kita ambil dari TF holder ID. TF holder ID dot get text ya. Ini plus ini kita buat 01 saja lah. Berarti maksimumnya di sini adalah
199 sampai angka 99. Oke, kita compile, kita running. Ini ada kesalahan. Oke, fungsi max tidak ada. Kita lihat folder controllernya. Select max from account holder ID. Kita tes di database-nya. Dia gak boleh ada spasinya ya. Oke, ini max-nya juga gak boleh ada spasi. Compile lagi. Lalu kita running. Oke. Nah, di sini holder ID-nya otomatis di sini untuk data pertama adalah 100 ya, ada 7 digit. Lalu yang selanjutnya untuk akun holdernya ini ada 9 digit ya. Ini berarti nomor rekeningnya, terus ini saldonya, ini akun pemegangnya. Jadi nanti kalau nambah akun berarti akun yang kedua berarti 02 dan seterusnya sampai dia 99. Nah, kita pengennya untuk holder ID dan akun number ini tidak usah diedit atau kita tidak perkenankan user untuk mengedit. Jadi ini text field ini kita disable supaya tidak bisa diedit. Untuk disable kita bisa menggunakan dari kode program atau dari sini. Sini ada holder ID, kita pilih properties, lalu kita pilih disable. Account number juga sama, kita pilih dia disable. Untuk yang ini juga sama, nanti kita disablekan. Untuk yang ini juga sama, kita buat otomatis, berarti ini disablekan. Jadi seperti itu. Oke, kita coba running lagi. Ini sudah disable tinggal kita ngisi namanya, alamatnya, gendernya, dan tanggal lahirnya. Lalu untuk tanggal lahir kalau kita tampilkan tanggal hari ini kan biasanya mundurnya terlalu jauh. Kalau kita mau mengikuti tanggal lahir, kita bisa set nilai awalnya, date picker untuk date titik, ini kita set value ya, set value. Nah, set value itu kita bikin dia local date, local date off. Nah, kalau off ini kita bisa membuat tanggal yang defaultnya atau kira-kira mundur ke berapa biar tidak jauh-jauh ke waktu memilih tanggal lahirnya. Bisa saja kita inputkan di sini angka ya, misalkan 2021 dikurangi 17 dan seterusnya, atau kita defaultkan ke tahun 2000 atau tahun 90 ya. Itu bisa saja, tapi kita mau buat dia otomatis melihat tahun sekarang lalu dikurangi 17 tahun. Jadi sini kita ambil local date now, tanggal sekarang ya, dot year ya, ini berarti get year, kita ambil tahunnya, ini dikurangi 17. Lalu di sini sama, kita gunakan local date now get month. Di sini get month value. Lalu
sini get day of month, get day of month. Jadi dia akan mundur 17 tahun dari tanggal sekarang, tepat di tanggal sekarang, 4 Januari 2004. Tapi kalau besok berarti dia ke 5 Januari 2004 ya, jadi mundur 17 tahun. Jadi kalau misalkan tanggal lain nggak jauh-jauh kan di sini milihnya tidak terlalu jauh. Lalu ini sudah, tinggal kita lakukan untuk menambah datanya ya, handle add holder button di sini. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mengkonversi tanggalnya sesuai dengan format di database-nya ya. Kalau di database-nya kan formatnya dia YYY DD ya. Sedangkan kalau di date picker tadi kan di sini ada bulan 1/4/2020. Nah, ini kan tidak sesuai. Jadi kalau kita simpan ke database-nya akan terjadi kesalahan. Maka di sini kita konversi dulu tanggal yang ada di date picker-nya ke format database-nya. Di sini local date kita simpan dia LD local date, kita ambil dari date picker birthday date get value. Jadi kalau kita get value dia akan mengembalikan local date, baru kita konversi birthdate-nya. Ini string birthdate-nya ini sama dengan string format. Nah, formatnya ini adalah seperti ini. Untuk tahun kita ambil integer, persen %d itu artinya adalah mengambil bilangan integernya. Lalu di sini persen 02 itu 02D, berarti dia 2 digit. Kalau misalkan tanggalnya atau bulannya kurang dari 10 ditambahkan 0 di depannya. Lalu di sini persen 02D lagi ya, 02D lagi untuk tanggalnya. Jadi kalau ini tadi untuk bulannya, ini untuk tanggalnya. Jadi karena di sini ada 3 argumen integer, berarti kita perlu 3 argumen. Di sini adalah ld.get year. Lalu di sini ld.get month value, ld.get day of month. Jadi nanti string ini akan menjadi format tahun, bulan, tanggal. Yang ini kita perlukan untuk di database. Lalu kita buat objek ya. Kita buat objek untuk individual holder. Jadi individual holder, misalnya sini namanya adalah holder gitu ya, sama dengan new individual holder. Nah, ini parameternya kan ada pilihan tadi, ada yang account dan accounts untuk array-list-nya. Kalau account satu account bisa, ini kita gunakan yang satu account. Yang pertama itu adalah holder ID, tipenya integer kalau kita lihat di individual holder ya. Jadi kalau parameter pertama di sini adalah holder ID, lalu string, pertama integer, ini string, ini string, ini string. Tapi yang kita pakai yang ini ya, bukan yang array list, tapi yang satu account saja. Ini string, ini string, ini string, cuma satu yang integer. Oke, berarti di sini parameter pertama adalah holder ID, itu mengambil dari tf holder ID dot
text ya. Nah, kalau get text tipenya adalah string, maka kita harus konversi ke integer dulu. Ini integer, ini parse integer. Sini parse integernya date, koma. Lalu untuk yang namanya kita ambil dari tf name dot get text. Lalu untuk alamatnya tf address dot get text. Lalu untuk gendernya di sini adalah ini, kalau gender berarti dia combo box ya. Untuk ngambil dari combo box itu adalah JB gender get selected model ya, get selection model dot get selected item ya. Ini udah string sebenarnya, itu string boleh, tapi kalau get selected item dia string, oke lah. Koma, ini adalah untuk gendernya. Lalu untuk tanggal lahirnya kita gunakan yang ini birthdate ya. Kalau udah kita konversi jadi aman. Lalu untuk accountnya kita buat satu objek account. Di sini new account. Kita ambil parameternya dari account number dan balance. Berarti di sini karena dia parameternya adalah integer ya, kalau kita lihat di kelasnya di sini ada integer dan double. Berarti di sini kita konversi integer dot parse integer ini dari tf acc number dot get text. Lalu koma tf acc balance dot get text. Ini masih salah ini karena dia dimintanya adalah double, berarti sini kita passing ke double dot parse double tutup di sini parse integer ini kelebihan 1 ya, biar enak kita turunkan satu-satu saja. Jadi kalau ini kan ada, pastikan bahwa ada 6 parameter ya, 1 2 3 4 5 6. Kita lihat yang di individual header 1 2 3 4 5 6. Sudah sama, urutannya juga sama, urutannya di sini. Lalu kita masukkan ke database ya. Berarti untuk memasukkan ke database berarti kita gunakan AHDM. Sini AHDM dot add account holder individual holder. Nah, karena tadi dilempar ke SQL exception, berarti ini harus kita buatkan try catch-nya. Jadi seperti ini. Sebenarnya dengan cara seperti ini ya, ini sudah bisa menyimpan ke database ya. Kalau kita running ini akan tersimpan di database, tapi kita pengennya ada notifikasi lah kalau misalkan ini
tersimpan. Kita tambahkan label ya di formnya. Kita tambahkan label, kita ini turunin ke bawah. Labelnya kita taruh sini sebagai status, apakah dia tersimpan atau tidak. Kita tambahkan di sini label. Oke, di sini kita kasih warnanya. Oke, kita tambahkan warnanya biru tua. Lalu kita kasih ID, sama namanya adalah label. Ini namanya label save status. Ini kita kosongkan isinya. Ini tidak boleh antara nama yang di sini dengan yang di formnya. Nah, kalau dia berhasil di sini, kita di sini label save status ya, itu kita set teksnya. Ini adalah data berhasil atau akun berhasil dibuat. Lalu kalau dia salah, ini berarti gagal dibuat ya. Jadi kita pengen ada status ini, kita compile, kita running. Oke, di sini ada inputan. Kita lihat nanti ketika klik di sini apakah akan muncul. Misalkan namanya Budi, misalkan Bandar Lampung. Terus ini adalah mail, tanggal lahirnya misalnya di sini tahun 2000 bulan 1. Misalkan tabungan pertamanya atau rekening di tabungan pertamanya itu adalah 350.000. Lalu kita klik add account holder. Oke. Sini ada kesalahan ya. Di sini null pointer untuk baris ke 128, 129. AHDM. Oh ya, ini tidak perlu kita definisikan objeknya karena kita punya AHDM di sini ya. Jadi yang dipakai ini adalah lokal. Jadi untuk yang globalnya ini masih 0 ya. Berarti ini kita hapus sini. Jadi AHDM sama dengan ini punyanya global. Jadi kita lakukan instansiasi di sini untuk variabel kelas globalnya, ya, bukan yang di lokalnya tadi. Oke, kita ulangi lagi, kita compile lagi, lalu kita running. Kita masukin lagi sini Budi, holder address-nya Bandar Lampung, gendernya male, lalu di sini tanggal lahirnya kita ubah ke tahun 2000, bulannya 5. Nah, ini 350.000. Kita save dengan menggunakan add account holder. Oke, masih ada kesalahan, masih null pointer di 130. Label save status, label save status kita harus samakan dengan yang di sini. LBL, oh ini belum di save ya, ini belum di save ya. Udah di save, kita compile lagi di Bandar Lampung, mail,
50.000, kita klik add account, kita lihat apakah akun berhasil dibuat ya. Kita lihat di tabel database-nya, akun holder. Dua kali ya, mungkin ke save ya. Tadi ada kesalahan waktu di label status, sebenarnya sudah save ya, cuma ada kesalahan di situ, dia programnya keluar. Oke, lalu kita lihat akunnya, lalu kita lihat individual holdernya. Oke, tanggal lahirnya masuk ya. Jadi untuk ini berarti sudah berhasil menyimpan ke database.